Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan coba bahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD. Dan saat ini kita perhatikan XAUUSD sudah berada di angka 2057 ya atau 2056. Karena ini juga masih running candle jadi harganya cukup berubah-ubah. Ya kalau kita perhatikan memang kemarin itu XAUUSD sempat menyentuh area tertinggi ya cukup tinggi di 2070 di mana range ini ya 2070, 2075 itu terakhir disentuh itu pada tahun 2020 bulan Agustus ya atau pada saat pandemi corona. Nah saat ini karena ada isu geopolitik dan lain sebagainya, makanya si XAUUSD lebih cenderung untuk naik lagi ke atas dan kalau kita perhatikan memang ada beberapa level support dan resisten penting di area sini ya. Di sini udah saya gambarkan ya. Pertama itu ada di sini di area breakout-nya dia di 198.83, lalu di sini di 2012.49, 2021.19. Kenapa ini juga saya sebut sebagai area penting? Ya, bisa kalian perhatikan di sini. Ya, ini kan area konsolidasi dia ya atau area base-nya dia. Nah, di sini dia nggak nembus nih. Dia nggak tembus, lalu pada saat dia satu candle naik ini nih. Nah, area candle ini tembus nih sama dia nih. Nah, pada saat ditembus langsung naik ke atas dan dia itu sempat berhenti di area 2040. Ya, 2040 berhenti, lalu dia lanjut naik lagi ke area 2056 sampai tertinggi itu di 2070. Makanya saya sebut ini sebagai area yang cukup penting karena ini adalah area akumulasi atau area sideway-nya dia. Ya, ini adalah area base demand-nya dia. Dan saat ini kalau kita perhatikan, memang pada saat harga menyentuh area 2070 ini ya, itu dia langsung terjun ke bawah sini untuk melakukan retest ya. Jadi ini bisa dikatakan sebagai retest entry ya di sini. Nah, pada saat dia melakukan retest entry karena di sini ada market candle ya. Di sini kita perhatikan di sini ada candle dan ini terbentuk yang namanya bearish engulfing di 30 menit. Ya, jadinya candle itu nggak bisa langsung naik ke atas melainkan kalau kita melihat lebih dalam lagi ya, si XAUUSD lebih cenderung membuat channel atau saluran kenaikan harga atau channeling uptrendnya. Di sini kita perhatikan nih, dia lebih cenderung membuat lower height yang baru ya, ini kan low, ini lower height yang baru, lalu height ini dia mencoba untuk membuat higher height yang baru. Nah saat ini kalau dia mau membuat higher height yang baru lagi ya, maka dia bisa turun ke sini paling rendahnya di 2046, lalu dia naik lagi ya, dia naik ke sini nih, ini kan ada resisten ya di 2062 atau 2060. Nah, di sini nanti dia turun lagi, turunnya ke bawah, lalu dia masuk ke 2050, baru dia lanjut lagi ke atas ke 2070 sampai 2075 yang di daerah-daerah sini. Maka kurang lebih tuh menit pergerakan XAUUSD akan begini, karena kalau kita perhatikan memang secara tren ya, secara daily ya itu dia masih uptrend dan belum ada rejection sama sekali. Bahkan kalau saya perhatikan volume kenaikan dia yang kemarin pas dia nyentuh area 2070 itu cukup besar ya, di 1,965 M. Ya ini adalah volume yang cukup besar dan waktu dia corona pun ya pas dia naik waktu corona nih. Ini kan dia naik pas corona kemarin ya yang tanggal 5 Agustus 2020. Nah itu kenaikan volume itu nggak sebesar yang sekarang. Oke. Volume itu nggak pernah sebesar yang sekarang dan baru saat ini aja volume XAUUSD ini benar-benar besar dan ini menunjukkan bahwa sentimen market atau keinginan dari pasar itu cukup besar ya untuk si XAUUSD ini, atau minat pasarnya itu besar. Oke, jadi emang untuk kenaikan masih belum ada rejection sama sekali ya, jadi masih melanjutkan kenaikannya. Dan jika kita mengukur dengan menggunakan Fibonacci dari time frame 4 jam, di sini kita sambungkan dari low ke high-nya, yaitu ada di sini. Pertama itu ada di area sini nih, 2100, 2110, lalu 2125 lah, dan yang paling tinggi itu dari 2146. Tapi dia harus breakout dari si 2075 ini. Kemungkinan dia itu akan pas dia breakout begini, dia itu akan sideway dulu di sini. Ya, dia akan sideway, baru dia lanjut naik ke atas. Yaitu kalau misalkan kemungkinan besar dia naik ya. Kita nggak tahu juga pasar itu bagaimana ke depannya. Yang bisa kita rencanakan adalah menyusun strategi sebaik mungkin. Karena kalau kita pelajarin dari yang sebelum-sebelumnya, ini dia naik nih.
Ya, dia sideway dulu. Dia tembus Fibo nih, dia tembus Fibo, dia sideway, baru dia lanjut naik lagi. Ya, dia lanjut naik. Nah, di sini kemungkinan besar pas dia tembus Fibo yang ini, ya kan, maka hal sama pun akan dilakukan sama dia. Dia akan sideway dulu di sini, baru dia lanjut naik ke atas. Oke, jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai CXO USD ini. Jadi kalau misalkan yang kurang atau misalkan ada yang ingin ditambahkan atau yang ada yang ingin didiskusikan, silakan kalian tambahkan di kolom komentar atau bisa komen di channel Telegram Juno Trading ID. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.